Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gunawan dengan NIM 112003445 dari kelompok 4. Sebelumnya saya ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan proyek ini dengan tepat waktu. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer akuntansi 2 yaitu Ibu Lila Dini Utami MKOM yang telah membimbing saya dengan baik dalam mata kuliah aplikasi komputer akuntansi 2 ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan menggunakan software ABSS Premiere versi 20 pada PT Gunawan Komputer. Ini adalah proyek saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ABSS Premiere versi 20. Jadi ABSS Premiere versi 20 adalah software yang digunakan untuk mengelola data akuntansi. Software ini memudahkan kita untuk melihat arus keuangan baik pribadi maupun perusahaan. Jadi intinya seperti itu. Dan ini adalah informasi umum tentang perusahaan PT Gunawan Komputer. Jadi perusahaan ini berdiri pada tahun 2015 dan perusahaan ini berdiri dalam bidang penjualan berupa komputer dan servis komputer ya. Dan lalu ini adalah menggunakan konsep multi currency ya. Jadi PT Gunawan Komputer ini menggunakan konsep multi currency. Jadi ini adalah namanya PT Gunawan Komputer, lalu ini adalah alamatnya Nangga WR Mekar nomor 20 Bogor 16912. Lalu ini adalah nomor teleponnya, nih nomor faxnya dan emailnya gunkomservice@gmail.com. Lalu ini adalah proses pembukuannya. Jadi proses pembukuan pada PT Gunawan Komputer ini dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan akan ditutup kembali pada tanggal 31 Desember 2020. Jadi ini adalah pembeliannya. Lalu ini pengeluaran kasnya juga, jadi jika transaksi pengeluaran di bawah 1 juta dibayar menggunakan akun kas kecil. Lalu transaksi pengeluaran di atas 1 juta dibayar menggunakan akun cash. Begitupun ada penjualannya dikenakan PPN 10% ya rate-nya. Lalu di sini ada penerimaan kasnya, persediaan barang, penyusutan aktiva tetap. Lalu di sini ada studi kasusnya pembuatan data akun baru. Ini datanya dan akan kita input menjadi seperti ini. Dan cara untuk pengerjaannya adalah kita pilih akun list pada menu, lalu kita pilih tombol new ya, kita tombol new ini, lalu kita pilih either atau detail sesuai yang diinginkan ya. Lalu pada kotak dialog edit pun untuk tab detail pada kolom currency, ubah menjadi mata uang sesuai yang diinginkan. Kemudian kita klik tombol use currency. Setelah itu akan tampil dialog ABSS Premiere untuk konfirmasi bahwa akan dibuatkan akun action ya secara otomatis oleh ABSS berdasarkan pilihan mata uang yang dipilih pada kolom currency. Klik OK jika setuju dibuat akun action ya secara otomatis, namun klik tombol cancel jika tidak setuju. Maka kolom currency action akun akan tampil nomor akun secara otomatis. Jadi action ini akan muncul secara otomatis ya. Kita klik new dan action ini akan secara otomatis ada ya. Selanjutnya di sini ya membuat rekening akun ya. Jadi ini adalah mata uang PT Gunawan Komputer itu menggunakan 3 mata uang yaitu rupiah, SGD dan USD ya. Jadi ini adalah kodenya, simbolnya exchange rate-nya ya. Dan cara pengerjaannya pada kita klik menu list pada currency, kita list lalu pilih currency, pilih baris mata uang rupiah, ada SGD, ada USD kita pilih aja ya. Lalu kita ubah simbolnya juga, kita klik aja, kita ubah simbolnya, lalu action rate-nya kita masukkan datanya seperti yang di sini. Lalu untuk pembuatan data pajak, caranya adalah yang pertama kali kita lakukan, kita pilih menu list, lalu kita pilih text code ya. Text code akan tampil jendela text code list ya. Double klik saja baris pajak PHT atau klik tombol edit. Setelah itu akan tampil data PAT sebelum dilakukan perubahan data, kemudian lakukan penambahan data. Setelah selesai kita klik tombol OK, maka akan terinput ya. Jadi ini adalah yang kita input ya, PPN pajak pertambahan nilai, ini rate-nya 10%, jika sudah kita klik OK. Selanjutnya di sini pembuatan data job. Jadi data jobnya ada produk dan jasa ya. Langkah pengerjaannya pada menu list ya, menu list, kemudian kita pilih jobs, tampil kotak dialog jobs, kemudian klik tombol new ya, kita klik tombol new, lalu kita isi data seperti ini untuk produk ya, dan setelah itu jasa juga, jadi J yaitu jasa, job name adalah jasa.
Jadi kita oke dan akan terinput seperti ini ya untuk data jobnya. Lalu untuk pembuatan kategori. Untuk pembuatan kategori, langkah untuk pengerjaannya kita pilih menulis, kemudian pilih kategori, dan akan tampil dialog kategori list, kemudian klik tombol new ya. Kita klik tombol new, lalu tambahkan detail kategori yang diinginkan, kemudian klik tombol OK. Kita masukkan, kita input data-datanya ya, lalu kita klik OK dan akan muncul tampilan seperti ini ya. Untuk lokal jadi L kodenya, lalu sininya lokal. Dan kita klik OK, akan tampil seperti ini. Selanjutnya pembuatan freeze level ya, freeze level. Cara pembuatan freeze level, kita klik list, kemudian pilih custom list dan field names. Setelah itu kita pilih freeze level ya. Pada tab freeze level sesuaikan isi datanya. Ada IDR, USD, dan SGD. Setelah ini bisa kita klik OK. Selanjutnya, ini adalah pembuatan data akun pelanggan, pemasok, dan karyawan pada perusahaan PT Gunawan Komputer ya. Jadi untuk cara pengerjaannya, kita pilih menu card fill, lalu command center, kemudian pilih card list, pilih tab customer, kemudian pilih tombol new ya. Ini untuk customer terlebih dahulu. Pilih kotak dialognya, kita isi sesuai data yang di sini untuk card ID-nya, untuk alamatnya, dan currency-nya ya. Setelah itu kita klik selling detailnya, kita ubah juga, isikan data freeze level, USD-nya ya, gitu, contohnya USD gitu. Lakukan langkah yang sama untuk card list customer lainnya ya. Nah, seperti ini untuk PT Ceria contohnya. Lalu untuk pencatatan saldo awal akun. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencatatan saldo awal akun, pengerjaannya. Jadi langkah pengerjaannya adalah kita pilih menu setup ya, lalu pilih balance, kemudian akun opening balance, masukkan nilai nominal saldo untuk masing-masing perkiraan pada kolom opening balance. Nominal akun action akan secara default diberikan oleh ABS Premier dengan klik tombol Calculator Now ya. Setelah itu akan tampil kotak dialog konfirmasi action pada akun opening balance, kemudian kita klik OK saja. Hasil dari pengisian saldo awal akan dialog opening balance ya. Dan jika 0 seperti ini berarti artinya ini balance. Selanjutnya di sini adalah pencatatan saldo piutang. Untuk pengerjaan pencatatan saldo piutang, kita pilih menu setup, lalu ke balance, lalu kita ke customer balance, lalu kita pilih jenisnya currency sesuai dengan data customer USD ya. Lalu kita isikan data-data saldo piutang pada tabel ini ya. Berikut ini adalah hasil piutang yang sudah diinput pada software AWS Premier. Ini ada untuk PSD, ini untuk SGD, dan ini untuk IDR. Dan selanjutnya di sini ada pencatatan saldo piutang. Untuk pengerjaan saldo piutang, kita pilih menu setup, lalu ke balance, ke supplier balance, kita pilih jenis currency-nya terlebih dahulu sesuai dengan data suppliernya. Contohnya SGD, kita pilih supplier yang diinginkan dibuatkan saldo utangnya, contoh PT Nopal. Kita klik add purchase, isikan data-data utang yang ada pada tabel, lanjutkan untuk mengisi saldo berikutnya seperti yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada pencatatan persediaan barang ya. Perusahaan ini memiliki pencatatan persediaan barang sebagai berikut, dan ini adalah data-datanya. Dan cara pengerjaannya, kita pilih modul inventory, lalu kita klik item list, lalu kita klik new. Pada di sini kita klik new, isikan data tab profil, buying detail, dan selling detail ya. Kita isi sesuai yang ada di data ini. Jika sudah, kita klik OK. Dan selanjutnya nih ya, seperti ini ya hasilnya. Dan selanjutnya kita ke opening balance untuk persediaan. Jadi cara pengerjaan opening balance untuk persediaan pada PT Gunawan Komputer, langkah-langkahnya adalah kita pilih command center pada pilihan inventory, lalu pilih akun inventory, akan tampil kotak dialog kon inventory ya. Jadi akan tampil kotak dialog default, respon akun, pilih ini, dikosongkan, setelah itu klik continue ya, klik opening balance juga, lalu kemudian isikan data transaksi adjust inventory ya. Lalu jika sudah, kita record. Selanjutnya di sini ada transaksi-transaksi.
Dokumen 1, perusahaan menerima pembayaran piutang pada tanggal 12 Januari 2020, perusahaan menerima pembayaran piutang dari PT ABC ya. Ini dengan rincian sebagai berikut ya dari PT ABC. Jadi cara pengerjaannya agar seperti ini. Yang pertama kali kita lakukan, kita pilih menu sales, lalu kita pilih receipt payments, kita pilih customer, contohnya PT ABC, kita ubah kolom depositnya to akun cash USD ya. Lalu input data transaksi pelunasan piutang usaha dengan bukti transaksi sebagai berikut ya. Lalu jika sudah kita klik OK atau record ya, di sini kita isikan data-datanya seperti ini. Lalu jika sudah kita record. Lalu selanjutnya di dokumen 2 perusahaan membeli barang. Tanggal 3 Januari 2020, perusahaan membeli barang secara COD kepada PT Nopal. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh PT Gunawan Komputer. Ini adalah bukti transaksinya, dan ini adalah hasil inputannya ya. Jadi untuk cara pengerjaannya, kita pilih modul purchase, lalu enter purchase. Kita pilih menu bill dan unchecklist text inclusive-nya ya. Untuk tampilan layoutnya, kita ubah menjadi item ya. Layoutnya kita ubah jadi item. Lalu kita isikan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi yang ada di sini. Kita input di sini kasnya ya. Ini pembeliannya Acer, kita input di sini. Lalu pilih kategorinya ya. Kategorinya jangan lupa kita ganti. Lalu jika sudah kita record. Lalu di sini ada dokumen 3, perusahaan membayar transaksi pembelian tunai menggunakan SGD. Jadi tanggal 3 Januari 2020 ini perusahaan membayar transaksi kepada PT Nopal dengan rincian bukti sebagai berikut ini ya. Jadi untuk cara pengerjaannya, yang pertama kali kita lakukan, kita klik mode purchase, lalu pilih pay bills, lalu kita pilih name suppliernya ya. Lalu kita pilih jenis akun sesuai dengan yang ditentukan. Isikan data pada kolom check on-nya, nomornya, dan kolom date-nya ya, kita input data-datanya seperti di sini, cek nomornya juga, ini suppliernya jadi PT Nopal, lalu kita input dengan jumlah uangnya, ini pembayaran pembelian produknya juga ya, ini alamatnya dari PT Nopal. Jika sudah kita record. Lalu di dokumen 4, pada tanggal 3 Januari 2020, perusahaan membeli barang secara kredit dengan terminnya segini pada PT Muksin. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh PT Gunawan Komputer ya. Jadi PL ini adalah kode barangnya, nama barangnya adalah printer Epson ya, jumlahnya 7. Harga belinya 475.000 dan ini jumlah total pajaknya ya. Dan ini kita input, dan cara menginputnya yang pertama kali kita lakukan, kita pilih mode purchase, lalu enter purchase, kita pilih ke menu bill, lalu kita unchecklist text ini ya, inclusive-nya ya. Lalu ubah data pada kolom terminnya, kita ubah juga ya. Terminnya jadi kita ubah di sini. Lalu ubah tampilan layout menjadi item. Jadi layoutnya yang di sini kita ubah jadi item ya. Agar tampilannya seperti ini. Lalu isikan data transaksi purchase sesuai dengan bukti transaksi yang ada di sini. Lalu pastikan rate yang digunakan adalah IDR karena kita menggunakan IDR ya di sini ya. PPN-nya juga jangan lupa. Lalu jika sudah kita record. Lalu di dokumen 5. Di dokumen 5 ini ada pembelian tanggal 5 Januari 2020 ya. Jadi pada tanggal 5 Januari 2020 dengan purchase-nya segini, jadi perusahaan melakukan pembelian barang dengan mata uang asing kepada PT Nopal ya. Jadi ini adalah bukti transaksinya, kasih ya nama barangnya Acer ya. Jadi untuk cara pengerjaannya agar terinput seperti ini, kita pilih modul purchase, lalu enter purchase, kita pilih ke menu bill, lalu pilih layoutnya menjadi item ya. Jadi layoutnya kita ubah menjadi item. Lalu unchecklist text inclusive-nya ya. Lalu kita pilih nama suppliernya di sini PT Nopal. Lalu buatlah faktur retur terlebih dahulu dengan menginput jumlah yang diretur dengan yang ini ya, yang sesuai data di sini ya. Jika sudah kita record. Lalu di dokumen 6. Di dokumen 6 ini ada transaksi pelunasan hutang pada tanggal 10 Januari 2020. Perusahaan melakukan pelunasan hutang kepada PT Ropi ya. Ini adalah bukti transaksinya. Lalu cara menginputnya saya jelaskan seperti ini. Klik menu purchase, lalu pilih pay bills, lalu pilih nama suppliernya, lalu pilih jenis akun sesuai dengan yang ditentukan. Isikan data pada kolom cek nomornya ya,
sesuai ini kita isi, kita input di sini, isikan nominalnya sesuai jumlah yang dibayar. Jika sudah, kita klik record ya. Jadi ini adalah tampilannya ya, exact nomornya, lalu ini suppliernya kita isi, kita input, jika sudah kita record. Lalu di dokumen 7. Di dokumen 7 pada tanggal 10 Januari 2020 PT Ceria membeli barang secara kredit dengan termin ya segini ya, berikut adalah daftar barang dan ini adalah bukti transaksinya. Dan ini adalah hasil inputan. Dan untuk cara mengerjakan inputan yang ada di sini, pertama kali kita pilih modul sales, lalu enter sales, pilih ke menu invoice, lalu checklist tag inclusive-nya, lalu ubah layoutnya menjadi item. Jadi layoutnya kita ubah lagi nih menjadi item. Lalu pilih terminnya ya menjadi day of month after LM, lalu input data transaksi penjualan sesuai dengan data transaksi yang ada di sini. Jika sudah, kita record. Lalu di dokumen 8. Dari dokumen 8 ini ada Sinta memesan jasa servis komputer sebesar 500.000 menggunakan konsep COD dengan rincian sebagai berikut. Dan ini adalah faktur penjualannya. Lalu untuk cara pengerjaannya kita bisa pilih modul sales, lalu enter sales, lalu ubah layoutnya menjadi service ya. Jadi layoutnya yang sebelumnya kita pilih item, lalu untuk di sini kita pilih untuk service. Lalu checklist text inclusive-nya, lalu pilih terminnya menjadi COD, input data transaksi penjualan jasa sesuai dengan bukti transaksi yang ada di sini. Jika sudah, kita klik record ya. Jangan lupa kategorinya kita ubah juga ya. Lalu kita klik record. Lalu di dokumen 9. Di dokumen 9 ini ada penerimaan pelunasan penjualan ya. Jadi ini adalah bukti transaksinya, cara pengerjaannya yang pertama kali kita lakukan, kita pilih modul sales, lalu receive payments, kita pilih customer-nya ya, customer-nya namanya Sinta di sini, lalu ubah kolom depositnya, akunnya ya, lalu input data transaksi pelunasan penjualan ya sesuai transaksi. Jika sudah, kita klik record ya, di sini kita input juga ya 500.000 di sini. Jika sudah, kita klik record. Lalu di dokumen 10 ada retur penjualan menggunakan USD. Jadi tanggal 13 Januari 2020 ini perusahaan mendapat retur dari PT Ceria dengan nomor invoice-nya segini berdasarkan transaksi pada tanggal 10 Januari 2020 secara kredit dengan terminnya segini. Ini adalah rinciannya ya, kode barang, nama barangnya, modem, smartphone ya. Jadi untuk cara menginputnya yang pertama kali kita lakukan, kita pilih modul sales, lalu enter sales, lalu pilih menu invoice, checklist text inclusive-nya, lalu pilih layout menjadi item, ubah customer sesuai dengan nama customer di bukti dokumen di sini ya. Lalu pilih terminnya day of month after LM, lalu isikan data transaksi ya yang ada proses. Jika sudah, kita klik record ya. Lalu di dokumen 11. Di dokumen 11 ini pada tanggal 15 Januari 2020 PT Inti membeli barang secara kredit dengan termin net 10 after LM. Berikut adalah daftar barang yang dibeli oleh PT Inti. Ini adalah bukti transaksinya. Dan untuk cara pengerjaannya, kita pilih modul sales, lalu enter sales, kita pilih ke menu invoice, lalu checklist text inclusive-nya, pilih layoutnya. Jadi layoutnya kita ubah lagi menjadi item, lalu ubah customer sesuai dengan data customer yang ada di sini ya. Lalu kita klik rate-nya SGD untuk mengganti rate-nya sesuai dengan nominal yang sudah ditentukan ya. Jika sudah, kita record. Jadi rate-nya ini jangan lupa kita ganti ya sesuai dengan SGD. Lalu di dokumen 12. Di dokumen 12 ini ada pada tanggal 16 Januari 2020 pembayaran telepon ya sebesar 1.550.000 ya sebagai rincian bukti transaksinya seperti ini, dan ini adalah hasil inputannya. Jadi untuk pengerjaannya yang pertama kali kita lakukan, kita pilih modul akun, lalu record journal entry, lalu isikan data transaksi pembayarannya sesuai di sini yang kita input, lalu jika sudah, kita record. Lalu selanjutnya di dokumen 13. Di sini dokumen 13 ada perusahaan membayar gaji karyawan pada tanggal 26 Januari 2020 atas nama Indra menggunakan sebesar 3.900.000 ya dengan rincian transaksi sebagai berikut. Dan cara pengerjaannya pertama kali kita lakukan, kita pilih menu akun, lalu record journal entry, lalu isikan data transaksi pembayaran. Lalu jika sudah, kita klik record. Lalu di dokumen 14 di sini ada pembayaran gaji karyawan menggunakan USD ya. Jadi perusahaan membayar gaji karyawan pada tanggal 26 Januari 2020 untuk atas nama Haki. Ini menggunakan USD ya dengan rincian transaksi seperti ini. Lalu ini adalah hasil inputannya.
Untuk cara pengerjaannya, yang pertama kali kita lakukan, kita pilih modul, akun, lalu record journal entry, lalu ganti currency-nya menjadi USD, kemudian ubah nominal rate-nya ya sesuai dengan bukti transaksi, lalu isi data transaksi pembayaran. Jika sudah, kita klik record. Lalu di dokumen 15 ini ada transaksi transfer bank ya. Jadi pada tanggal 27 Januari 2020 PT Gunawan Komputer melakukan transaksi transfer bank sebesar 4.200.000 ya dengan rincian bukti transaksi sebagai berikut, dan ini adalah hasil inputannya ya. Untuk menginput yang ada di sini, yang pertama kali kita lakukan, kita pilih command center, lalu pilih modul banking, lalu ke speed money, lalu kita isikan data transaksi pembayarannya seperti yang di sini ya. Lalu kita pada kolom nanti akan tampil nominal secara otomatis ya di sini. Lalu jika sudah, kita klik record. Lalu di dokumen 16. Dokumen 16 di sini pada tanggal 31 Januari 2020 lakukan pencatatan jurnal penyusunan aktiva tetap untuk storage equipment ya sebesar 1 juta dengan rincian sebagai berikut. Dan ini adalah hasil inputannya. Untuk mengerjakannya kita bisa lakukan pada command center, pilih modul akun, lalu record journal entry, isikan data penyusutan aktiva tetap dengan bukti transaksi yang ada di sini. Jika sudah, kita record. Lalu di dokumen 17. Di dokumen 17 ini tanggal 31 Januari 2020 lakukan proses adjust inventory untuk pencatatan persediaan yang hilang saat melakukan pengecekan stok persediaan yang yaitu kode MSN sebanyak 2 unit ya. Jadi unit cost-nya tidak ketahui nominalnya rincian sebagai berikut. Jadi ini adalah rinciannya, jadi bukti transaksinya. Dan untuk menginput data yang ada di sini, yang pertama kali kita lakukan cara pengerjaannya adalah pada command center kita pilih modul inventory, lalu ke adjust inventory, lalu isikan data penyusutan persediaan sesuai bukti transaksi yang ada di sini ya. Jadi ini kita kasih minus ya, kuantitinya minus karena di sini berkurang. MSN-nya, item number-nya jangan lupa. Untuk invoice-nya juga data ya, ini adalah tanggalnya jangan lupa juga. Ini memo-nya juga kita ubah ya, pencatatan utang ya yang hilang untuk MSN ya. Lalu jika sudah, kita record, jangan lupa juga kategorinya kita kasih di sini. Dan ini adalah laporannya ya, laporan dari hasil PT Gunawan Komputer ya. Jadi kalau ada kotak dialog comment center, kita klik panel report, lalu klik akun ya. Jadi report akun ini akan tampil display seperti ini, dapat langsung mencetak laporan dengan mengklik tombol print ya di sini. Lalu ini bisa disimpan ya. Ini untuk profit and loss accrual ya. Ini income statementnya, cash ya, akun transaksinya. Ini adalah hasilnya. Dan ini adalah hasil dari balance sheet-nya ya. Dan ini adalah hasil dari cash disbursements jurnalnya. Lalu di sini adalah cash recipient jurnalnya, hasilnya ya. Di sini balance. Lalu di sini ada sales atau customer summary-nya pada Januari 2020. Dan sekian dan terima kasih dari saya Gunawan dengan NIM 112035345. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan proyek ini. Terima kasih dari saya Gunawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.